Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timo Nadiso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang penghasilan YouTube ya. Gimana sih caranya supaya kita mendapatkan penghasilan besar dengan penonton yang sedikit. Jadi penontonnya itu hanya sedikit tapi penghasilannya besar. Kenapa kok bisa seperti itu? Bisa seperti itu karena nilai RPM-nya atau nilai iklannya itu tinggi teman sekalian. Nah, gimana sih caranya supaya nilai iklannya di channel YouTube kita itu tinggi? Ada beberapa trik yang bisa kita gunakan teman sekalian. Ini beberapa cara ini saya coba sebenarnya. Saya riset, saya lakukan perbaikan. Mana sih yang memiliki potensi supaya view kita itu kecil tapi penghasilan kita gede? Karena kita bukan artis ya. Kalau artis tuh view-nya bisa gede. Nah, penghasilan antara dua kemungkinan. Satu besar, satu kecil. Karena view yang besar itu tidak menutup kemungkinan itu penghasilannya kecil teman sekalian. Karena saya sudah buktikan satu channel YouTube saya dengan channel YouTube orang lain yang view-nya itu perbandingannya besar sekali. View saya tuh hanya puluhan ribu, mungkin hanya 10 ribu, 20 ribu. Sedangkan view-nya mereka itu ratusan ribu, bahkan sampai jutaan. Nah, saya lihat penghasilannya tuh sama. Nilai RPM-nya ternyata itu mempengaruhi ya. Nilai RPM-nya itu pengaruh besar dan kecilnya. Nah, ini ada beberapa trik, ini ada beberapa tips yang teman sekalian bisa lakukan supaya nilai RPM atau nilai penghasilan kita tuh besar dengan view yang kecil. Yang pertama adalah kita membuat konten satu nice. Kenapa saya bilang konten satu nice ini mempengaruhi penghasilan kita besar? Karena para pengiklan itu bisa memfokuskan bahwasanya iklan mereka tuh cocok di channel YouTube kita karena konten-konten kita itu satu niche, jadi sesuai dengan maunya mereka seperti itu. Dan para penonton juga akan suka karena mereka melakukan subscribe ke channel YouTube kita itu karena suka dengan video-video yang kita buat. Nah, jadi buat teman sekalian, saran saya buat teman sekalian adalah membuat konten-konten satu niche supaya orang-orang yang datang ke channel YouTube kita itu suka dan mereka melakukan subscribe ke channel YouTube kita. Yang kedua adalah kita melakukan riset terlebih dahulu. Melakukan riset itu seperti apa? Melakukan riset adalah kita mencari terlebih dahulu kata kunci yang mana kata kunci tersebut bisa kita gunakan untuk judul dan tag di video-video kita. Kenapa kita melakukan riset terlebih dahulu? Di riset tersebut kita bisa mengetahui volume pencariannya berapa, nilai uangnya atau nilai periklanannya tuh berapa, RPM-nya berapa, kira-kira CPC-nya tuh berapa. Nah, teman sekalian bisa cari, bisa menggunakan tool-tool yang tersedia ya, seperti Tabadi, atau teman sekalian menggunakan tool lain yang ada di Google. Cari aja, banyak sekali kok di Google ataupun di YouTube itu banyak sekali tutorialnya. Yang ketiga adalah kita melakukan analisis. Nah, di sini banyak sekali teman sobat kesehatan yang tidak paham ya untuk melakukan analisis atau cross check terhadap video-video kita. Cross checknya itu seperti apa? Cross checknya itu kita ngecek satu persatu video kita, kira-kira video kita ini yang menghasilkan RPM atau nilai iklannya penghasilannya gede itu video jenis apa. Nah, dari situ kita akan dapatkan nih, dari satu video itu kita dapatkan nih kata kuncinya ya. Oh, berarti kita bahas tentang A nih ya, jenis A, RPM-nya tuh besar. Teman-teman bisa lihat kok di YouTube Studio, klik aja di salah satu videonya mana nih yang penghasilannya gede dengan view-nya sedikit. Nanti di sana kan banyak sekali tuh kata kunci yang kita dapatkan. Nah, dari kata kunci tersebut kita bisa lihat dari turunannya ya. Semuanya cara membuat channel YouTube. Nah, di situ kan ada turunannya, mungkin cara membuat thumbnail, cara membuat ABCD. Nah, itu teman sekalian bikin. Nah, dari analisis itulah kita bisa menemukan kata kunci, kita dapat ide konten, kita dapat meningkatkan penghasilan YouTube kita. Karena apa? Ternyata jenis video atau jenis konten yang seperti itu yang banyak diminati orang. Nah, itu yang ketiga ya. Lalu yang keempat apalagi nih? Buat konten ori. Konten ori itu seperti apa teman sekalian? Konten ori di sini dalam artian kita tidak mereupload video orang lain. Nah, di beberapa status saya sebelumnya, di beberapa hari yang lalu saya bikin status di Facebook ya, viral di sana karena banyak yang nge-share tuh, yang nge-share sampai 3.000, yang komen sampai 5.000 bahwasanya melakukan reupload bisa mendapatkan silver play button. Dalam artian di sini teman sekalian, melakukan reupload itu nggak sembarangan, itu ada aturannya. Ada video-video yang tersedia yang bisa kita lakukan reupload. Tapi saran saya pribadi teman sekalian, jangan melakukan reupload video. Walaupun itu dibebaskan oleh pemiliknya untuk kita lakukan reupload ya, karena di sana ada fasilitas yang bisa kita gunakan, video-video yang bisa kita gunakan kembali. Nah, saran saya teman sekalian adalah membuat konten-konten ori yang murni hasil karya teman sekalian. Kalau bisa teman sekalian itu adalah membuat konten yang menampakkan wajah bahwasanya teman sekalian itu sedang nge-vlog atau sedang membuat konten apa. Dengan begitu mereka itu suka dengan interaksi kita. Nah, dari pihak YouTube juga, YouTube itu lebih suka ya channel YouTube yang menampilkan wajah. Kalau channel-channel YouTube atau video-video yang tidak menampilkan wajah, biasanya sistem rekomendasinya tuh bekerjanya kurang maksimal. Dan penontonnya pun yang nonton video kita itu lebih suka lihat wajah kita. Oh, ternyata yang buat konten ini, oh asli. Jadi bukan hanya ngomong doang seperti itu.
Jadi pastikan teman sekalian adalah membuat konten-konten ori, karena dengan konten ori ini saya pastikan konten teman sekalian itu bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube. Karena apa? Konten ori ini biasanya YouTube itu senang seperti itu. Jadi direkomendasikan, kualitas juga kita tingkatkan seperti itu. Itu adalah ya, tips yang keempat ya teman sekalian. Habis itu tips yang kelima adalah dari kualitas konten kita. Nah, kualitas konten kita ini harus semaksimal mungkin kita perbaiki terus teman sekalian. Karena apa? Dari kualitas konten ini kita bisa menghasilkan para penonton yang berlama-lama nonton video kita. Kalau kualitas konten kita ini buruk, kualitas konten kita ini jelek, dari suaranya nggak bagus, dari pencahayaannya nggak bagus, dari sistem kameranya, dari segi pengambilan gambarnya nggak bagus, bikin sakit mata seperti itu. Teman sobat kalian harus perbaiki supaya orang itu nonton berlama-lama. Kita bisa lihat di YouTube Studio itu retensi atau durasi tonton orang-orang itu terhadap video kita tuh berapa persen. Kalau seumpamanya di bawah 30% teman sekalian, itu harus dipertanyakan bahwasannya video kita itu nggak disukai orang lain. Nah, di sini biasanya durasi tonton itu menurun, itu biasanya hasil dari promosi. Semuanya teman sekalian, promosi di media sosial, promosi di komunitas YouTube, itu biasanya itu mempengaruhi dari durasi tonton. Karena mereka itu biasanya hanya nonton di awal, habis itu ditutup. Beda lagi kalau menemukan dari search engine YouTube atau dari kotak pencarian di Google. Mereka itu akan nonton berlama-lama, apalagi mereka membutuhkan video tersebut. Oke, itu adalah tips yang kelima, yaitu memperbaiki kualitas konten kita. Habis itu tips yang keenam adalah kita akan bahas tentang durasi video kita. Nah, durasi video kita yang bagus tuh berapa menit, Mas? Durasi video itu tergantung dari kontennya. Kalau kontennya itu dirasa hanya pendek dan tidak perlu panjang, teman sekalian jangan dipaksakan untuk membuat konten panjang. Karena apa? Orang itu akan bosan. Ini kan kontennya sebenarnya simple, tapi kenapa pendahuluannya tuh aneh-aneh, bla 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 bla, habis itu intinya itu terlalu jauh. Nah, jangan seperti itu, karena pada saat ini zamannya adalah teman sekalian membuat konten itu tidak bertele-tele. Kalau perlu tidak usah menggunakan intro. Teman sekalian bisa lihat di channel YouTube saya ini, saya tidak menggunakan intro. Kenapa? Intro itu kadang-kadang ganggu. Saya pribadi sih kalau nonton video orang, kalau udah ada intronya itu saya cepatin, biasanya seperti itu. Nah, kalau mereka bosen karena lihat intro atau lihat yang ABCD itu, biasanya mereka nggak akan nonton lagi video kita. Nah, itu yang akan memutus orang tidak mau nonton video kita. Kalau perlu teman sekalian, pada saat buka pertama kali kita menyampaikan sesuatu, kita bikin konten, kalau perlu kita udah kasih gambaran, kita kasih kisi-kisi, baru langsung ke video tutorialnya. Kalau dirasa kontennya ini cukup hanya 2 menit 3 menit, ya 2 menit 3 menit aja. Tapi kalau semuanya ini bisa nih 7 menit 8 menit, ya minimal adalah 8 menit. Kenapa saya bilang minimal 8 menit? Supaya periklanan kita itu bisa banyak. Nah, pengaturan iklannya juga itu nggak boleh banyak-banyak teman sekalian. Pengaturan iklannya itu mungkin kalau 8 menit itu hanya 3, mungkin di awal, di tengah, di akhir seperti itu ya. Tapi kalau seumpamanya konten teman sobatku sekalian durasinya hanya 2 menit 3 menit, itu biasanya iklannya hanya di awal dan di akhir seperti itu. Jadi durasi video maksimalkan kalau seumpamanya bisa 8 menit supaya periklanannya lebih banyak lagi. Habis itu yang ketujuh apalagi teman sekalian? Yang ketujuh adalah memaksimalkan atau mentargetkan di judul dan tag. Nah, di sini teman sekalian kenapa saya bilang kita mentargetkan di judul dan tag? Karena judul dan tag ini adalah pengaruhnya ke search engine ya, ke search engine YouTube. Nah, mereka pada saat mengetikkan sebuah kata kunci, mereka akan menemukan judul kita. Nah, tag ini membantu, deskripsi juga membantu, hashtag. Nah, seperti itu adalah kata kunci yang kita serahkan ke pihak YouTube supaya mereka tahu bahwasanya konten kita nyodorin tentang ini. Nah, mereka akan merekomendasikan dan orang-orang yang mencari dengan kata kunci itu supaya menemukan video kita. Jadi, untuk membuat sebuah judul dan tag kita harus melakukan riset seperti cara saya yang tadi ya, cara yang kedua yaitu melakukan riset, mencari kata kunci terlebih dahulu. Jadi jangan sembarangan buat judul itu, jangan sembarangan buat tagnya, jangan sembarangan, deskripsi harus diisi sesuai videonya, sesuai judulnya seperti itu. Jadi targetkan judul dan tag yang sesuai. Kita harus melakukan riset terlebih dahulu. Habis itu yang kedelapan apalagi nih sekalian, yaitu kita mentargetkan di search engine YouTube. Nah, kita mentargetkan di search engine YouTube tuh seperti apa? Targetkannya tuh seperti ini teman sekalian. Seperti yang saya bilang tadi, kita itu melakukan riset terlebih dahulu ya. Untuk judul, cari aja kata kunci yang memang orang tuh mencari video kita. Bukan dalam artian gini, kalau kita membuat judul yang tidak dicari orang lain, apakah video kita bisa viral? Bisa, tapi bukan dengan kata kunci, pengetikan sebuah kata kunci di search engine YouTube, tapi mungkin direkomendasikan dari pihak YouTube karena kualitas konten kita itu bagus, orang tuh suka nonton video kita berlama-lama kita, dan itu direkomendasikan pihak YouTube. Tapi kalau seumpamanya kita mentargetkan di search engine YouTube,
secara otomatis kita harus riset dulu, cari volume yang terbesar, volume pencarian yang terbesar, semuanya dengan kata kunci cara membuat channel YouTube. Kira-kira cara membuat channel YouTube ini banyak nyari nggak? Yang pertama, banyak nyari nggak? Yang kedua adalah pencarian. Sorry, yang pertama kan pencariannya banyak ya, volume pencarian banyak. Yang kedua adalah persaingan sedikit. Persaingan sedikit ini dalam artian gini teman sekalian, yang membuat kontennya itu banyak nggak volume yang membuat konten. Kalau persaingannya tinggi, besar, habis itu kita persaingannya dengan kreator-kreator yang tinggi, secara otomatis kita nggak bisa bersaing. Kita harus cari kata kunci atau judul yang lebih spesifik supaya konten kita itu kena ditargetkan di search engine YouTube seperti itu. Jadi buat teman sekalian harus mentargetkan, karena kita ini YouTuber pemula, kita baru memulai membuat channel YouTube, kita baru memperkenalkan ke orang lain ya kita harus menargetkan ke search engine YouTube. Kita juga bisa mentargetkan ke search engine Google. Kenapa? Di Google itu sebenarnya teman sekalian, pada saat mereka mengetikkan sebuah kata kunci di Google, itu mereka juga bisa menemukan video kita. Jadi mereka bisa masuk ke YouTube kita. Oke, seperti itu. Itu cara yang ke-8 ya, targetkan di search engine YouTube. Habis itu cara yang ke-9 yaitu dengan menargetkan sebuah negara. Nah, di sini kalau untuk menargetkan sebuah negara teman sekalian, kita harus membuat konten-konten yang menggunakan bahasa luar ya. Bahasa luar itu dalam artian mungkin bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Nah, kita buatkan konten itu menggunakan bahasa Inggris. Mungkin kalau teman-teman, aku nggak bisa bahasa Inggris mas, ya udah, kalau nggak bisa bahasa Inggris kita mungkin hanya gambar tutorial, tapi mungkin kita bisa membuatnya dengan tulisan mungkin menggunakan bahasa Inggris, teks seperti itu ya, atau menggunakan musik aja. Ada yang video-video begini teman sekalian menggunakan kata kunci bahasa Inggris, padahal itu yang bikin orang Indonesia supaya targetnya itu global ya. Nah, dia menggunakan kata kunci bahasa Inggris, habis itu hanya menggunakan musik. Biasanya konten-konten itu konten tentang tanaman. Tanaman tuh contohnya cara mencangkok. Mencangkok itu kan nggak perlu ngomong, dia hanya gambarnya doang. Habis itu cara okulasi, habis itu cara menyemai bibit. Pokoknya tentang tanaman lah. Habis itu pokoknya cara-cara tapi yang tidak harus menggunakan suara, tapi hanya menggunakan gerakan tangan atau gambar seperti itu. Itu kita bisa menggunakan kata kunci bahasa Inggris. Secara otomatis target kita luar negeri. Kenapa saya katakan target luar negeri itu besar? Karena nilai RPM-nya teman sekalian, kalau penontonnya itu dari luar negeri itu besar-besar. Teman-teman cek aja lah, kalau penontonnya itu dari Amerika, habis itu dari Korea, habis itu dari mungkin dari luar negeri ya, nggak usah jauh-jauh dari Malaysia, itu lebih besar. Kenapa di Indonesia kecil? Saya nggak tahu persis seperti apa, tapi periklanan kalau dari luar negeri itu besar. Sama kalau kita mengelola sebuah blog, periklanannya semua itu kalau semuanya dari luar negeri itu besar. Jadi kita gunakan kata kunci menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada yang tanya, mas, apa perlu kita menggunakan akun AdSense atau channel yang lokasinya di luar negeri? Nggak perlu, gunakan aja akun kita yang di Indonesia, tapi kita menggunakan bahasa Inggris, seolah-olah kita memang benar di Indonesia tapi menggunakan bahasa Inggris. Orang luar pun bisa menonton, kata kunci kita pun bisa bersaing. Biasanya kalau menggunakan bahasa Inggris itu persaingannya tinggi sekali ya. Habis itu cara yang ke-10, yang terakhir adalah upload video dengan benar. Nah, di sini teman sekalian, untuk cara upload video yang benar itu ada beberapa cara ya, ada beberapa trik. Nah, cara upload video yang benar itu yang pertama, kita jangan melakukan publik terlebih dahulu, jangan mempublik video terlebih dahulu sebelum selesai pengeditan. Pengeditan itu dalam artian seperti itu teman sekalian. Mungkin teman-teman sekalian mengupload video tapi hasil editingnya sembarangan, mungkin ada bagian-bagian yang belum teman-teman sekalian potong. Nah, di situ mempengaruhi penonton, durasi tonton untuk menonton video kita. Yang kedua, habis itu pengisian judul, pengisian deskripsi, pengisian tag. Di situ ada lagi pembuatan thumbnail. Kalau semuanya belum selesai, jangan sekali-sekali teman-teman sekalian mengupload videonya. Boleh sih mengupload tapi tidak publik atau setting aja pribadi. Dengan begitu mereka itu belum menonton video kita. YouTube juga belum menangkap dari video yang kita upload tersebut. Jadi pada saat publik, YouTube itu kan nangkep dari judul, tag, deskripsi, dan hashtag, semuanya itu ditangkap dari YouTube. Kalau semuanya belum diisi pada saat diserahkan ke YouTube itu kosong. Nah, pihak YouTube itu tidak akan merekomendasikan atau memberikan video kita ke orang lain. Memang sih akan muncul di beranda mereka yang melakukan sub ke channel YouTube kita. Tapi pihak YouTube pun akan membaca dari tag, deskripsi, dan judul itu nggak sesuai. Nah, dari sinilah teman sekalian, kalau mengupload video, kalau mau setting publik, secara otomatis teman sekalian harus maksimalkan, harus selesaikan terlebih dahulu semua settingannya. Kalau udah selesai, baru teman-teman sekalian setting publik. Saya lakukan seperti itu ya, supaya mereka itu pada saat lihat video saya pertama kali, mereka itu sudah kenal dari thumbnailnya, dari judulnya,
dari tag hashtag semuanya udah kena. Jadi YouTube pun akan merekomendasikan atau memberikan video kita ke orang lain atau yang mencari di search engine YouTube. Oke, itu saja sharing saya teman sekalian, beberapa atau 10 trik, 10 cara supaya penghasilan kita besar dari view yang sedikit. Jadi nggak usah ragu-ragu buat teman sekalian, saya ini nggak bisa menjadi YouTuber besar karena view saya ini kecil. Nggak apa-apa, view kita kecil, yang penting penghasilan. Yang penting itu sekarang tuh bukan view, yang penting adalah penghasilan kita bisa gede. Oke sobatku, itu saja sharing saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.